Everything happens for a reason. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Hugo Ivan dari Business Hack. Nah teman-teman, pasti kita telah melalui hal-hal yang banyak sekali ya. Ada hal yang menyenangkan, ada hal yang tidak menyenangkan, ada hal yang membuat sakit hati, ada hal yang tidak yang membuat hati gembira, ada hal yang menyakitkan hati dan sebagainya. Nah, cuma teman-teman, di sini saya ada sebuah cerita singkat ya. Ceritanya saya persingkat karena kalau saya biasa yang bawain cerita ini bisa 20 menit lebih gitu ya. Tapi saya ingin ceritain ini dalam 2 menit aja. Jadi pada suatu hari ada seorang petani yang sangat miskin. Dia punya seekor kuda yang nggak kalah miskinnya, dalam artian kuda itu kurus banget, bahkan kudanya itu jarang banget makan lah, makanya dia kelihatan tulangnya gitu. Nah, si petani itu selalu dihina tetangganya gitu. Jadi zaman dulu juga ada tetangga yang suka nyinyir ternyata ya. Nah, si tetangga bilang pada intinya, wah kasihan sekali kamu Pak Petani, udah hidupmu miskin, kudamu kurus kering pula. Hah, kasihan banget ya dirimu, kata tetangganya. Lalu si petani menjawab dengan simple gitu, dia bilang sambil tersenyum gitu ya, everything happens for a reason. Selanjutnya minggu depan petani sedang menanam padi dan kudanya itu biasanya untuk mengangkut barang bawaannya, hasil panennya. Tapi ternyata ketika si petani memanggil kudanya gitu kan, hus gitu ya, si kuda ternyata lari ke arah hutan yang di sana intinya si kuda itu mungkin mencari makan di sana. Jadi karena kurang terpenuhi lah makannya ketika sama si petani. Si tetangga lewat lagi gitu kan, mereka menghina lagi si petani. Wah petani kasihan sekali hidupmu ya, sudah miskin sekarang bahkan satu-satunya asetmu tidak ada. Begitu kata tetangganya, ditertawakanlah si petani. Nah, tapi si petani dengan sabar selalu menjawab, everything happens for a reason. Lalu lanjutnya seminggu kemudian ternyata kuda itu kembali teman-teman ya. Tidak hanya sendiri, dia membawa ratusan kuda lainnya. Jadi membawa 100 lah kuda sehat liar lainnya. Wah, jadi pada zaman dahulu karena belum ada notaris segala gitu ya, jadi intinya siapapun yang menemukan kuda itu dialah yang menjadi pemiliknya gitu ya. Nah, waktu itu kuda itu sangat sulit gitu, tapi ternyata si kuda miskin tadi dia membawa 100 kuda sehat liar. Jadi singkat cerita kudanya diborong, dibeli oleh kerajaan-kerajaan lain gitu, para konglomerat lah karena istilahnya. Dan tiba-tiba si petani itu jadi salah satu orang terkaya di desa itu. Nah kan biasa gitu ya, orang nyinyir kan ada berita bagus buruk tetap nyinyir ya. Nah ini juga sama, si tetangga ini lewat, dia bilang, wah petani ternyata hidupmu beruntung sekali ya, tapi kayaknya nggak bertahan lama sih gitu. Petani dengan santai dia senyum sambil bilang, everything happens for a reason. Lalu singkat cerita, ketika si petani ini ingin menaiki kudanya ya, jadi kudanya itu udah habis, cuma masih menyisakan 2, si kuda yang miskin tadi, si kuda yang kurus tadi sama kuda liar. Nah satu kuda liarnya dinaiki dan dia terpental ternyata sejauh 10 meter gitu ya, terpental sangat jauh lah, sehingga menyebabkan kakinya patah dan harus diamputasi. Nah tetangga itu datang lagi kan, walaupun mereka nyinyirnya nggak langsung, tapi mereka nyinyir gitu, dari mukanya itu kelihatan kayak seakan mereka bilang, tuh kan apa gue bilang gitu. Lalu si petani santai tidak merespon apapun, dia hanya menjawab dalam hati bahwa everything happens for a reason. Nah singkat cerita ternyata sebulan kemudian ada seorang perwira perang datang ke situ membawa komplotan perangnya gitu ya. Ternyata mereka memerintahkan seluruh pemuda di desa itu yang sehat secara rohani dan jasmani dan mencukupi umur harus ikut berperang. Paniklah tiba-tiba di desa itu, semuanya nangis, semuanya sedih, harus ditinggal suami, ditinggal anaknya dan sebagainya. Tapi tebak siapa yang nggak berangkat? Ya betul sekali, si petani tidak ikut berangkat karena dia dinilai tidak sehat secara jasmani kan, kakinya hilang, diamputasi. Nah teman-teman, lalu singkat cerita seminggu kemudian kerajaan itu datang, bala tentara itu datang lagi dan membawa ratusan peti mayat. Kita semua yang dari desa itu ikut berperang semuanya tewas. Dan akhirnya si petani itu jadi salah satu orang yang berkuasa dan paling kaya di desa itu. Ya, teman-teman, sudut pandang yang ingin saya petik pada cerita kali ini adalah bahwa semua hal yang terjadi itu pasti ada suatu makna di baliknya. Everything happens for a reason. Nah, maknanya ini sebenarnya terserah kita mau dimaknai secara positif atau negatif. Nah, karena tadi sepositif apapun suatu hal terjadi, kalau kita mengambil sisi negatifnya pasti ada aja negatifnya. Sebaliknya, senegatif apapun suatu hal, kalau kita ingin mengambil sisi positifnya pasti ada sisi positifnya. Jadi artinya itu pilihan. It happens for a reason. Nah, tergantung
teman-teman mau memilih hal yang positif atau negatif ya untuk memaknai itu. Jangan pikir ini toxic positivity. Kenapa? Karena hal itu sudah terjadi gitu kan. Hal itu sudah terjadi, tidak bisa kita ubah gitu kan. Jadi ya yang bisa kita lakukan hanya apa? Menerima, ya. Mengakui, menerima, dan mengambil makna positifnya. Kalau di bisnis hack, kita sering main namanya game Pak Bagus ya. Ada suatu masalah, ketika ada suatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, selalu kita katakan bagus itu gitu ya. Katakan bagus itu. Nah, kenapa ya? Karena itu sudah terjadi. Kita nggak bisa mengubah apapun yang sudah terjadi. Kita hanya bisa mencegahnya di kemudian hari kalau memperbaikinya kalau hal tersebut datang lagi, ya nggak? Jadi artinya teman-teman, semua yang terjadi di hidup kita itu everything happens for a reason. Negatif ataupun positifnya itu terserah teman-teman yang ambil filosofi dari masing-masing kisah tersebut. Gitu aja teman-teman video pada kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.